شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah satu fasal. Wa nafaqatul amudaini, adapun nafkah dua yang pokok, ya, dua yang pokok nih. Minal ahli, dari keluarga. Wajibatun, itu wajib. Lil walidaini, bagi kedua orang tua, ya, kedua orang tua. Wal mauludina, dan bagi anak-anak. Kalau ini berarti lil walidina, bagi orang-orang tua. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang hak-hak orang tua, kewajiban-kewajiban orang tua. Begitu juga dengan hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Jadi hak dan kewajiban orang tua ke anak, dan hak dan kewajiban anak kepada orang tua. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fi haqqil walidaini, pada haknya kedua orang tua. Wa sahibhuma, maka pergaulilah keduanya, fit dunya, di dunia, ma'rufan, dengan baik. Luqman ayat, surat Luqman ayat 15. Jadi haknya orang tua, Pak, kewajiban seorang anak, ya. Haknya orang tua berarti kewajiban seorang anak. Apa kewajiban seorang anak kepada orang tua? Tidak lain dan tidak bukan harus berbakti kepada keduanya, walaupun kafir sekalipun orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Tuh, Allah sudah menetapkan, sudah menghukumi betul-betul ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kalian jangan sampai menyembah kecuali kepadanya. Illa iyahu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua apa? Berbuat baik. Imma yablughanna indaka, ketika telah sampai di sisimu, ya, kibaro, sampai tua orang tua itu, sampai tua. Ahaduhuma, salah satu dari yang dua, au kilahuma, atau keduanya. Fala taqul lahuma uffin, jangan sampai kalian katakan kepada keduanya, ah, mama sih, apa mah? Ini jangan. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, janganlah kalian membentaknya. Ya Allah, ini zaman sekarang udah banyak sekali ini. Banyak sekali anak-anak berani sama orang tua, bahkan berani membentak orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah untuk keduanya, pada keduanya, bapak atau ibu nih, qaulan karima, kata-kata yang baik, yang mulia, ya, yang mulia. Kalau kita dipanggil nih Pak G, kalau dipanggil kayak saya ini panggil Gus,
Dalem Pak. Mae manggil, "Le." Dalem Bu, dalem Mak. Kalau ada perselisihan dengan orang tua Pak, ngalah. Walaupun posisi bapak benar, ya, kadang-kadang orang tua kan kolot. Orang tua kadang-kadang itu kolot, udah merasa dirinya benar gitu. Orang tua kadang-kadang itu, udahlah biarin. Mereka udah tua Pak, kita ngalah Pak. Nggih Pak, nggih. Matur nuwun Pak. Udah gitu aja. Apa beratnya sih? Ini kadang-kadang bantah, "Bapak kolot sih. Mama gitu lagi. Mama cerewet sih." Astagfirullah. Ini kadang-kadang anak bilang begitu, "Mak, jangan cerewet atau Mak." Astagfirullah. Kata-kata kayak gini nih tanpa kita sadari, dosa besar itu. Ngomong aja gak boleh loh Pak. Ya toh? Ih, Mama gak boleh, apalagi sampai ngomong nyakitin hatinya. Pak, tak kandani sampean Pak. Untuk semuanya ini di live ini ya. Untuk anak-anak, kita ini anak ini. Yang udah tua-tua itu anak semuanya. Syukur kalau masih ada orang tua, kedua orang tuanya. Tolong perbaiki keduanya. Dengan memperbaiki kedua orang tua itu sebagai jalan menuju surga. Itu. Bahkan ini loh Pak, hadis sahih, ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Ini perlu Bapak camkan ini. Walaupun sampean sholat nih 5 kali sehari semalam wajibnya, tepat awal waktu lagi, berjamaah tiap hari, sholat tahajud 100 rakaat setiap hari, puasa misalnya, tetapi bapak sakitin orang tua, salah satu dari orang tua merasa sakit hati pada kita, ingat Pak, sekali lagi gak akan pernah ternilai itu ibadahnya. Karena saya pernah membaca salah satu pepatah, bukan patah, ini saya kalau saya lupa ya, intinya begini, anak durhaka itu diharamkan masuk surga, gitu. Anak berbakti diharamkan masuk neraka. Jangan mikir sendiri nih. Anak durhaka haram masuk surga, walaupun sholatnya getol, puasanya getol, ya, ibadahnya pokoknya wis nomor 1 lah, misalnya ini. Tetapi nih Pak, berani sama orang tua, baik kepada ibunya atau kepada bapaknya, ini sekali-kali sekali-kali surga bukan milikmu. Artinya apa? Di akhirat itu cuma ada 2 tempat, kalau gak neraka surga, ya toh? Karena surga diharamkan bagi anak yang durhaka, neraka diharamkan bagi anak yang berbakti. Iya itu. Kadang-kadang orang sama orang tuanya menyepelekan. Survei membuktikan banyak orang-orang sukses, ya, orang-orang kaya itu hidupnya sukses. Karena apa? Setelah saya teliti, mereka sama orang tuanya betul-betul berbakti mereka. Dunianya udah dapat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sebentar, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah, ya kan? Setiap dosa-dosa itu akan diakhirkan, dibalas nanti di hari kiamat. Artinya apa? Nanti di akhirat.
illa uquqal walidaini, kecuali durhaka kedua orang tua. Fa innahu, maka sesungguhnya lupa nih apa ya, fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qoblal mamat. Tuh, ya toh? Karena sesungguhnya Allah yu'ajjiluhu gimana? Yu'ajjilullah ya. Yu'ajjiluhu li sahibihi fit dunya qoblal mamati, sebelum kematiannya. Ini kalau ada salah-salah dikit mohon maaf ini. Jadi kalau semua dosa itu siksaannya ditunda sampai nanti di akhirat, masuk neraka tuh, neraka. Nyuri dipotong tangannya, zina nanti disiksa juga di neraka, minum khamar di neraka, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa? Allah akan menyegerakan bagi pelakunya semasa dia hidup sebelum kematiannya. Nah, makanya Pak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, hidupnya blangsak. Sekali lagi, hidupnya blangsak. Rata-rata itu, mau pinter kayak apapun, cerdas kayak apapun, blangsak. Karena apa? Orang tua ini sebagai patokan ini loh. Tadi hadis sahih, ridallahu fi ridal walidaini, sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Murkanya Allah juga digantungkan kepada murkanya kedua orang tua kita. Orang tua kita marah, berarti Allah juga marah. Orang tua kita ridho, senang sama kita, maka begitu juga Allah senang pada kita. Itu ya, makanya ini berkali-kali saya sampaikan, jangan sekali-kali berani kepada kedua orang tua. Wis talah ngalah bae, ya ngalah sama orang tua. Apa sih menang-menangan buat apa? Percuma apa? Makanya nih, orang itu kalau yang senengannya ngalah, insya Allah Allah dimenangkan oleh Allah. Ya, ngalah. Apalagi sama orang tua, ya sama orang tua. Apalagi orang tua udah pikun, kadang-kadang udah tua nih, kadang-kadang kan apa namanya, ngomongnya diulang-ulang. Itu aja dibolak-balik, itu lagi. Kadang-kadang kita jengkel toh. Kadang-kadang kita dimarahin, nggak ada sebab, nggak ada apa, dimarahin tiba-tiba. Ya kan? Udahlah, nggih Pak. Nyun ngapunten nggih Pak, nggih Pak, nyun ngapunten Pak. Apa salahnya ngomong kayak begitu doang? Saya dulu pernah Bapak marah itu, saya sujud betul di kakinya Bapak. Artinya apa? Saya begini Pak, silakan saya dibunuh Pak. Begitu. Bapak akhirnya menangis. Ya itu doang. Saya pernah. Sebenarnya nggak salah mutlak saya, enggak. Karena kalau laki-laki itu berhak memilih Pak, masalah jodoh itu. Kalau perempuan nggak bisa berhak memilih. Kalau laki-laki berhak memilih. Nggak bisa, nggak harus nurutin pilihan orang tua, tidak. Nggak harus nurutin pilihan bapak atau pilihan mak, enggak. Silakan buka di bab-bab fikih itu. Tidak. Bapak nikah, ini laki-laki nikah tanpa sepengetahuan bapak ibunya, sah nikahnya. Kalau anak perempuan kan nggak bisa. Nah saya menyakitkan, walaupun posisi lihat emang benar, saya kan nggak mau. Ya toh, bapak marah gitu doang. Ya saya datang, udahlah daripada bapak marah mendingan saya dibunuh baik. Begitu Pak, bapak kan galak.
biarin saya sujud di kakinya begini. Silakan Pak, matiin saya sekalian. Daripada Bapak marah, Allah marah Pak. Gitu. Mak saya nangis waktu itu, waktu saya masih bujangan di pesantren. Karena dijodohin, saya nggak mau. Pilihan Bapak tuh, ya toh. Ini kisah nyata. Saya mendingan mati daripada Allah murka. Tapi sampai sekarang alhamdulillah Bapak Mak, sejak saat itu saya nggak pernah menyakitin mak Bapak sedikit pun. Kalau Bapak lagi marah saya dengerin, nggih Pak, nggih. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Itu aja. Ini kadang-kadang anak sama bapak berantem. Piye karepe? Ini sampean zaman nih, kadang-kadang udah tua-tua nih sama bapaknya kan pasti bapak udah tua nih. Bapak sama udah pasti lebih tua lagi tuh. Udah tua banget. Ya jelas kalau mau berantem mah kalah Pak orang tua. Mbok yang ngalah gitu. Ya toh? Pernah ada sahabat lapor kepada Kanjeng Nabi, ngelaporin bapaknya. Ya, bapaknya dianggap mencuri uangnya. Ya Rasulullah, bapak saya sudah mengambil uang saya ya Rasul. Kanjeng Nabi kaget, terus ya udah bapakmu panggil. Bapaknya dipanggil. Kanjeng Nabi nanya, Pak, apa betul Bapak telah mengambil uang anak Bapak ini? Langsung orang tua ini menangis. Ya Rasulullah, ini saya terjemahkan bebas. Ya Rasulullah, anak saya ini ya Rasul, dulu ketika masih kecil saya banting tulang, kerja keras hanya untuk anak saya ini ya Rasul. Bahkan apa yang dia minta saya kasihkan ya Rasul. Apa yang diinginkan pasti aku penuhi ya Rasul. Sekarang saya sudah lemah, saya sudah tua, udah gak bisa kerja lagi. Anak saya pelit ya Rasul, kagak pernah ngasih sama sekali, walaupun untuk makan saya ya Rasul. Rasulullah kaget, kemudian nangis. Rasulullah sampai keluar air mata mendengar ini bapak ini ngomong. Marah Kanjeng Nabi, wajahnya marah, wajahnya berubah merah, marah sama anak itu. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak laki-laki yang laporin bapaknya tadi? Anta wa maluka li walidaika. Dalam hadis lain, anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik bapakmu. Kanjeng Nabi begitu. Milik kedua orang tuamu. Makanya orang tua mengambil harta anak sah Pak, nggak nyuri, nggak. Ini dalilnya. Makanya di bab kisos nanti ada Pak, seorang orang tua membunuh anak hukumannya tidak kisos. Kisos itu membunuh dibunuh, kalau orang tua tidak. Kalau sampai ada orang tua membunuh anak Pak, berarti memang anak itu kurang ajarnya minta ampun. Gak ada ceritanya orang tua membunuh anak itu. Ini nanti ada pembahasan di belakang berkenaan dengan bakti kepada orang tua. Bab kisos, orang tua membunuh anak hukumannya tidak dikisos. Ya toh? Ini makanya Pak, sampean punya apa-apa ini kadang-kadang nih di sini semuanya serba ada, orang tua di rumah masih baik nyangkul, padahal udah nggak kuat Pak, bergemetaran badannya nih, ya kan, membawa cangkul, ya kan. Ini kepriwe sampean sebagai anak ini,
Mbok yau Pak, istirahat mawon Pak. Tapi kalau bapak aku pengen ning sawah le ben sehat, itu bebas. Tapi kadang-kadang kan enggak. Kalau itu enggak apa-apa. Ini kadang-kadang kan enggak. Orang tua, baik bapaknya, ibunya masih kerja. Ibunya kerja nyuci segala macam. Sama tetangganya, buruh tani, anaknya di sini punya segalanya. Malu Pak, malu. Mbok ya sekali-kali pensiun tuh orang tua Pak, jenengan pensiun pun. Pokoknya masalah pakaian, darane bapak, kulo saya nanggung. Ngono loh jadi anak. Apalagi anaknya 5. Mbok ya 5 ini sejuta kan 5 juta tuh. Syukur sejuta 2 juta 2 juta 10 juta kasih orang tua. Pokoknya ini Pak, bagi bapak tugasnya cuma setunggal. Saniki bapak ibadah mawon. Ndongakno yogane jenengan iki Pak. Ndongakno cucu-cucune jenengan iki lho Pak. Sene jenengan salat mawon, salat istirahat. Monggo Pak, istirahat Pak. Enak toh orang tua digituin. Ini kadang-kadang nggak peduli. Sedih kalau semoga aja nggak ada yang di sini, ya kan? Nggak ada. Kalau ada di sini jenengan harus sadar. Ini kadang-kadang saya ngomong keras begini untuk kita semuanya. Saya ngomongin diri sendiri dan saya sudah praktek. Makanya saya berani ngomong seperti ini. Bapak saya itu kagak pernah manggil Gus. Manggilnya apa? Le, Nang. Kalau saya telepon, kalau nggak percaya saya telepon. Ono apa Nang? Ono apa Le? Piye Le kabare Le? Piye Nang kabare Nang? Walaupun saya udah tua begini, udah gede begini, sering saya bikin nangis orang tua saya, nangis bahagia, terharu. Ketika orang tua menangis terharu, bahagia, maka rahmat Allah mengucur deras ke kita nih Pak. Sebaliknya Pak, kalau orang tua menangis susah, sedih karena ulah tingkah kita, maka adab Allah turun juga sama. Ini sing berbakti dunianya akan dapat, yang durhaka dunianya udah blangsak, apalagi nanti di akhirat. Makanya orang tua itu adalah wali kita yang sesungguhnya, wali yang nampak, bahkan malaikat yang nampak itu orang tua kita. Bapak ibu kita ini wali yang nampak, itu orang tua kita. Orang tua kita loh, betul, bapak ibu kita nih itu wali yang nampak. Makanya mintalah doa kepada wali kita yang nampak itu. Kalau kita datang ziarah ke wali ini belum tentu toh, belum tentu mustajab. Tapi kalau orang tua ini pasti mustajab Bu. Doa orang tua pasti dikabulkan oleh Allah untuk anaknya. Doaul walidi alal waladi kadu'ain nabi alal umati. Kalau nggak salah ya, seingat-ingat saya ini, doanya kedua orang tua ke anak itu sebagaimana doanya Nabi ke umatnya. Ya, ini ayo kita merenunglah. Dan yang kedua juga begini nih, ini untuk mengingatkan kita juga nih. Kalau kita berbakti kepada orang tua, balasannya apa? Nanti anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Kalau sekarang kita durhaka kepada orang tua, anak-anak kita pun akan durhaka juga kepada kita. Mana dalilnya? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabiru, maka akan berbuat baik kum pada kalian, abnaukum, anak-anak kalian, anak keturunan kalian. Ini kata kajian Nabi nih, ya toh. Makanya kalau saya berbuat baik kepada orang tua, itu seperti berbuat baik pada diri sendiri Pak. Makanya saya ingat nih, ya Allah, kadang-kadang mak nyuruh saya pulang, spontan saya pulang, ya toh. Kenapa? Pasti lagi rindu
kangen sama anaknya. Apalagi lagi sakit, langsung pulang saya. Dengar sakit aja pulang. Karena apa? Pasti jenengan nanti kalau udah tua gak bisa apa-apa nih ngarepin anak-anak kita. Coba bayangkan Pak, kita berbaring lemah, lagi sakit, kita punya anak 3, semuanya dijauh-jauh semuanya. Ya Allah, pasti kita mengharapkan anak-anak kita datang. Terus kita telepon, ternyata katanya, Pak mohon maaf Pak, saya lembur Pak, saya gak bisa Pak, sakit Pak. Tapi kalau sekarang Bapak ini panggil orang tua, anak-anak kita tanpa disuruh nanti pun akan melakukan sebagaimana yang Bapak lakukan. Oh, yang megang hati itu kan Allah Pak. Hati kita nih, hati setiap manusia ini Allah. Makanya kalau kita kan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuh, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku nih ala dinik, atas agamamu, di atas agamamu, di atas syariatmu hingga ajal sampai. Tolong bapak-bapak yang masih punya orang tua, berbuat baiklah pada sisa-sisa umur kedua orang tua kita. Apalagi umurnya udah di atas 70. Ya, kadang-kadang ada orang 70 tahun udah sakit-sakitan. Itu adalah ladang amal buat bapak. Ladang amal yang menyebabkan, bahkan kalau kita berbakti kepada kedua orang tua itu surganya pintunya ada di tengah. Bapak pernah dengar gak? Masa surga pintunya di tengah? Itu kan orang tua. Nah surga itu kan ada pintunya macam-macam. Ada babul sholah, ada babul royan, ada babul haji, babul sodaqah, babul umrah. Ya kan, pintu-pintu sholat, pintu puasa, pintu haji, pintu, termasuk babu birril walidai, yakni pintu berbakti kepada orang tua. Itu pintu yang di tengah. Mantap ya. Makanya ada yang nanya, silakan Pak. Ya. Gimana Pak? Belum balik. Ya. Anak itu ya bukan anak ya. Orang itu sebelum mukalaf tidak punya dosa. Mukalaf itu apa? Mukalaf itu satu, Islam, balik, berakal. Islam, balik, berakal. Kalau Islam balik tapi nggak berakal, ya nggak mukalaf. Mukalaf itu orang yang terbebani hukum Pak, syariat. Jadi anak-anak kecil, balita sampai 7 tahun, 8 tahun nggak dosa. Nggak dosa. Terus siapa dosanya? Orang tua yang dosa. Jadi kalau orang tua itu menanggung dosanya anak itu, atau mendapatkan pahala anak itu. Kalau masih kecil nih, kadang umur 6 tahun ya, 5 tahun udah pinter sholat, baca Al-Quran, pahalanya kemana? Pahalanya ke bapaknya, ke ibunya. Anak itu nggak punya dosa, belum punya pahala juga, karena pahala terhitung sejak dia balik Pak. Balik itu umur berapa? 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun laki-laki sudah keluar mani. 12 tahun udah keluar mani, udah balik berarti.
Atau kalau perempuan udah keluar mani ataupun udah haid, 9 tahun udah haid, maka berarti dia udah balik, Pak. Jadi masih kecil nggak ada dosa, ya, nggak ada dosa. Makanya kalau ada anak kecil di penjara, yang menjara itu yang nggak beres. Tapi kadang-kadang ya yang nanggung dosa itu bapaknya, ya nanggung dosa bapak. Jadi gini, mukalaf itu terbebani hukum. Siapa sih mukalaf tadi? Islam, baligh, berakal. Kalau udah ini semuanya wajib sholat, wajib puasa, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang keempat, sampainya dakwah Rasul kepadanya. Kalau nggak nyampe, nggak mukalaf. Ada orang hidup di atas gunung mana gitu, Gunung Dieng tadi mana? Nah, Dieng masih di Indonesia ini, masih dekat. Misalnya di suku Asmat sana, nggak sampai itu dakwah Rasul, nggak sampai itu hukum-hukum Allah ke sana. HP kagak ada, TV kagak ada, yang ada kehidupan primitif mereka. Mereka tidak dosa. Karena apa? Nggak nyampe dakwah Rasul kepadanya. Kalau di blok H ini nggak ada alasan, Pak. Banyak kiai nih, banyak kiai, banyak ustadz di sini, ya toh, nggak ada alasan. Saya nggak tahu ya Allah, nggak bisa kayak gitu. Yang kelima, sehatnya indranya, panca indranya sehat, terutama mata, telinga. Ini kalau orang matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar, mulutnya pasti nggak bisa ngomong dari kecil toh. Orang kalau dari kecil tidak mendengar, tidak bisa melihat, otomatis dia bisu, Pak. Orang seperti ini nggak wajib sholat. Karena apa? Kagak sehat panca inderanya ini. Nah gimana coba telinganya tuli, kecuali matanya melihat. Nah kalau matanya melihat masih kena nih hukum, karena bisa diajarin. Nah, bisa. Tapi kalau masa kita jengking-jengkingin, telinganya udah gak dengar, mulutnya gak bisa ngomong, orang seperti ini bebas hukum, ya kan? Paham? Ya kadang kalau mendengar matanya gak melihat, masih kena hukum, karena masih kita bisa sampaikan. Rukuk begini, Pak, gini caranya, Pak, nih dituntun nih rukuk, terus baca subhana rabbiyal azim, ya gitu. Nah ini mukalaf. Kalau nggak mukalaf berarti dia bebas dari dosa, gitu ya, Pak ya. Jadi anak-anak kecil tuh bapaknya nanggung, ya kan. Kadang-kadang bapak, anak saya ini Pak Ustadz, Masya Allah, beraninya benar sama saya ini, sama ibunya beraninya benar. Mungkin bapak juga dulu sama bapak begitu. Mohon maaf ini kalau ada yang begitu, ya toh. Karena dibalik, Pak, dibalik apa yang kita lakukan selama ini ke orang tua, ternyata anak ini tumbuh juga sama. Termikir, perasaan saya juga nggak nemen-nemen amat, ya begitu, tapi kan nggak nemen-nemen amat. Ya pasti balasannya lebih gede lagi lah, Pak. Apalagi zaman sekarang, anak susah ya zaman sekarang. Insya Allah, udahlah, jenengan berbuat baiklah sama orang tua. Insya Allah nanti anak sembuh. Ya kan, caranya perbaikin hubungan kita dengan orang tua. Insya Allah hubungan anak ke kita nanti juga akan baik. Ya toh? Sedih kalau kita ngomong kayak gini. Ini kalau jam berapa nih? Udah mau isya nih. Nanti besok kita lanjutkan kisah-kisah anak berbakti, kisah-kisah anak durhaka. Ini banyak. Dan orang tua itu ada 3. Satu, orang yang sebab kita ada, ya, yakni ibu bapak kita. Ini orang tua yang nomor 1 ini, jangan sampai ibu sakiti. Yang kedua, orang tua kita adalah guru-guru kita nih, ya, guru-guru kita. Ini adalah orang tua kita yang kedua. Yang ketiga adalah orang tua istri-istri kita.
itu adalah orang tua kita. Ya, 3 orang ini yang sakitin. Sama guru kita nih, suudon baik, berkah ilmunya hilang. Saya nggak nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin. Makanya saya sama kiai, guru-guru saya kirimin Fatihah semua. Saya nggak pernah suudon sama guru-guru saya. Husnudon baik. Kadang-kadang apa yang dilakukan guru itu kayak kita nggak cocok. Husnudon saya, ya kan? Oh ini, mungkin ilmu saya belum nyampe. Gitu dong. Ini kadang-kadang sama guru songong segala macam. Suudon, jangan harap ilmunya akan berkah. Padahal kalau kita bisa berbakti kepada, artinya taat patuh kepada guru, hasilnya anak-anak kita ini soleh soleha. Itu balasannya Pak. Kalau berkah dunia akhirat, orang tua nomor 1 tadi. Kalau kesolehan anak kita adalah taat patuh kepada guru. Untuk keharmonisan rumah tangga, berbakti kepada mertua. Itu aja Pak. 3 orang ini Bapak bahagiakan, bahagia sampean. Wis talah. Cobain aja. Ini kadang-kadang kalau sama istri takutnya minta ampun, sama orang tua nggak ada takut-takutnya ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung nih. Kalau saya ngaji mah seperti ini Pak. Kadang-kadang yang ada yang tersinggung, ada yang apa. Berarti kalau tersinggung jenengan masih punya hati Pak. Gitu. Ya, jangan takut banget mah. Kita ngasih orang tua ya nanti 1 juta. 1 juta Pak, banyakkan tuh. Astagfirullah. Ya udah ini nih gara-gara takut sama istri nih. Wes angel tenan. Kalau istri kayak begitu punya ibu, udah dipecat baik, pecat, ganti istri. Waduh, ini galak banget ini ya kan. Ini saya ngomong ini kalau istri denger ini marah juga nih, biarin aja. Ya toh? Karena apa? Nusus. Bahkan kalau punya istri yang kita izin ngomong sama istri kita mau ngasih ke orang tua, istri kita menghalangi Pak, nggak usah ngomong sama istri, ngasih aja ke orang tua. Dosa nggak Pak Ustaz? Nggak. Itu ada duit Bapak sendiri. Kecuali duit istri yang Bapak kasihkan ke orang tua, baru dosa. Ini masalahnya kan ATM dipegang istri, itu masalahnya. Wes angel. Ya, ini jangan pada mikir aja. Semoga aja kita nanti berkumpul di surga ya Pak ya, bersama orang tua kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.